Ini Rafah diserbu seluruh Gaza, rata tanah, ya. Nah, ini jadi kemarin di polemik ya di seluruh dunia untuk masalah penyerbuan di Rafah itu ya. Semua menentang penyerbuan ke Rafah, bahkan meminta supaya bahkan Cina juga ya. Tapi itu sudah diserbu mau diapain? Namanya itu semuanya retorika. Bahkan sampai hari ini pun Mesir, Yordania, Arab nggak mau ngurusin. Ya, yang goblok cuman Indonesia mau ngurusin. Tapi hari ini yang penting Rafah sudah diserbu seluruh Gaza rata tanah seluruh Gaza. Saudara luar biasa. Oke, tema kita hari ini Rafah diserbu seluruh Gaza, rata tanah, ya. Nah, ini jadi kemarin di polemik ya di seluruh dunia untuk masalah penyerbuan di Rafah itu ya. Semua menentang penyerbuan ke Rafah, bahkan meminta supaya bahkan Cina juga ya. Tapi itu sudah diserbu mau diapain ya. Intinya satu, sandranya dikembalikan ya. Tapi sampai sekarang kan Hamas nggak mau ngembaliin sandranya. Jadi jangan salahkan ya, jangan salahkan jangan salahkan Israel ya. Karena dari tahun 48 Israel itu dizolimin ya saudara ya. Dizolimin dan dunia diam. Dari 1948 Israel itu dikeroyok sama seluruh negara Islam di dunia dan seluruh dunia diam. Dan tidak ada satupun negara Islam di dunia yang berinisiatif mendirikan negara Palestina di sana. Ya kan? Nggak ada satupun yang berinisiatif. Bahkan ketika di Gaza itu masih ada Mesir, di West Bank masih ada Yordania, ya bahkan dataran Sinai pun, kenapa Sinai tidak dikasihkan ke orang Palestina sama si Mesir? Memang nggak niat kok, ya kan? Nah, itu kemudian serangan itu semuanya retorika. Bahkan sampai hari ini pun Mesir, Yordania, Arab nggak mau ngurusin. Ya, yang goblok cuman Indonesia mau ngurusin. Tapi hari ini yang penting Rafah sudah diserbu seluruh Gaza rata tanah seluruh Gaza. Dia mau diapain lagi, ya kan? Seluruh Gaza itu rata tanah. Ya perbuatan siapa? Jangan salahkan Israelnya. Kamu kalau anakmu disandra, kamu akan apa, saudara? Apa yang kamu lakukan kalau anakmu disandra? Ya, jangankan anakmu disandra, saudara. Kamu aja ada orang berdoa saja diganggu, apalagi anakmu disandra, bisa mencet-mencet berak darah jantungmu keluar dari duburmu itu, saudara. Ya kan? Jangankan anakmu disandra, lah cuma ada orang ibadah saja di kampungmu aja kamu udah ruwetnya minta ampun, ya kan? Ada orang ibadah di kampungmu saja agamanya lain, kamu bikin ruwet. Apalagi anakmu disandra, kayak apa coba? Apa enggak seluruh Indonesia kamu bakar itu nanti, enggak cuman gereja saja, kamu seluruh Indonesia kamu bakar itu, Bandung lautan api, segala macam dah urusan jargon-jargon api-api itu, ya kan, sambil Allah Akbar, nggak usah munafik lah, ya kan? Anakmu nggak diapa-apain aja, kamu bisa tusuk itu orang yang lagi ibadah, ya. Apalagi kalau anakmu nanti disandra, nggak usah munafik lah. Itu sudah fakta ya. Coba kita lihat ya laporannya nih ya. Wah ngeri nih ya. Yang di Rafah ini ya. Aduh, Israel says Biden trade to withhold. Jadi buat Hamas, Rafah ini adalah yang paling strategis dan tempat mereka bisa membangun kembali kekuatan mereka untuk membangun Gaza, untuk membangun kekuatan militer ya di Gaza. Makanya kalau Rafah ini hancur ya sudah selesai semuanya ya. Saudara, orang-orang itu banyak menekan Israel ya, untuk tidak menyerang Rafah lah, untuk inilah, untuk itulah. Tapi mengapa tidak ada yang menekan Hamas untuk melepaskan sandera? Itulah pecundang ya. Nah, kami belajar waktu ya tentang antisemitik. Karena dasarnya sudah ada antisemitik sebelumnya. Ya.
Kalau negara-negara di dunia ini, mereka sudah mengerti asal-usulnya dengan jelas clear. Nah, tapi bagi orang-orang Islam ini kan nggak clear. Lalu dia menghasut orang-orang kampus-kampus itu ya, dihasut ya, tanpa mereka diberi informasi yang benar. Tetapi para mahasiswa ini kan orang-orang yang sok pinter. Mahasiswa ini kan orang-orang belum pinter, saudara ya. Tapi sok pinter, sok kritis, sok pinter. Dari dulu saya nggak suka ya demo mahasiswa itu. Dari dulu saya nggak suka. Ini orang sok pinter mahasiswa ini ya. Coba Anda lihat ya. Begitu demo mahasiswa, apakah Indonesia tambah baik, saudara? Setiap hari ada demo mahasiswa dari tahun 65, 79, ya kan 97. Apakah Indonesia tambah baik? Enggak, tambah chaos. Saudara. Indonesia tambah bangkrut, tambah bangkrut. Setiap kali ada demo mahasiswa, Indonesia nggak tambah benar, tambah nggak benar. Nah ya kan, ini kan sama saja. Kalau Anda melihat peristiwa yang di Rafah ini, peristiwa di Israel ini, kenapa dunia dan PBB kenapa tidak menekan Hamas untuk melepaskan sandera? Kalau sudah sandera dilepas, sudah selesai perangnya. Intinya kan cuma itu, sandaranya selesai. Ya kan? The problem here is that even if mulai dari abad 21 ini, mereka Israel ini berusaha menghancurkan Hamas dengan militer, tapi si profesor ini dia lupa ya, si siapa itu kemarin ya, si Qumran itu kemarin ya, si Ruben Qumran kan cerita di sini. Loh, kita itu mau membangun ekonominya Gaza loh. Tapi si profesor ini bilang, kenapa Israel tidak membangun ekonominya, intinya begitu ya. Malah memilih militer, loh sudah ya, tapi kan ditolak, nggak mau. Ya, salah profesor ini ya. Aduh, polisi Jerman lebih galak lagi tuh, saudara, hati-hati kalau masuk Jerman. Ya begitu ya, yang di Belanda ya. Harusnya gitu, Pak Paul. Iya. Tapi di Amerika ini polisi-polisi banci semua, yang hak asasi manusia lah, yang hak asasi itu free of expression lah, hak asasi berbicara lah, hak asasi berdemonstrasi lah, macam-macam kayak kucing semua. Mestinya kan begitu, bulldozer aja. Soalnya di Belanda kan udah anti Islam kan udah kuat, Pak Paul. Jadi mereka kalau di sini mah munafik semua lah polisi Amerika. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu buat polisi Belanda ya, luar biasa polisi Belanda. Waduh, Verheet en May ya, saya setuju sekali dengan polisi Belanda ini ya. Keras ya, keras harus gitu ya, karena ini udah anarki ya. Dan itu memang ada penghasutan di sana, ada proses penghasutan. Kalau lihat mukanya ya sebagian besar Arab semua itu yang demo. Ya, ditangkap 123 tadi ya, berapa tadi, 120 orang lah kira-kira ya, ditangkap tadi. Luar biasa. Aduh. Gimana nih Pak Teddy nih, Amerika nih, bulldozer dong, jangan setir mobil terus, setir bulldozer Pak Teddy, keluarin bulldozernya. Waduh, Pak Teddy nih bawa bulldozernya tuh ke Columbia University. Ya, kita bulldozer. Kalau perlu saya ke sana nanti Pak Teddy. Kalau perlu saya ke sana, bulldozer kan, Pak Teddy. Maksudnya gini Pak Paul, kan ini udah ketahuan. Tentara Israel ini pintar, yang pertama masuk diserang itu border ke Egypt itu. Nggak tahunya di sana ketahuan ada tunnel. Ya kan, ada tunnel senjata. Iya, tunnel besarnya, semua pertemuannya di sana semua ternyata. Ketahuan ini kalau sandera-sanderanya ini mau di hand over ke Hezbollah. Iya. Ini udah kepepet kan, udah di ujung kepepet. Jadi sama dia mau diserahin ke Hezbollah. Nah, ini kan saya akui ya, Gilad Erdan itu saya akui. Israel saya angkat topi lah. Dalam Gilad, saya angkat topi tadi Gilad Erdan bicara di UN itu ya, yang berapa hari lalu. Dia itu urutan sejarahnya bagus untuk mensugesti orang yang hadir di assembly-nya itu. Baru dia mau mengatakan dari sejarah mengapa waktu kami dibantai, diusir gitu. Dari pendekatan dia Bible dia ke Jerman, lain sebagainya sampai from the river to the sea. Dia jelaskan kenapa kampus ini, kampus itu. Kenapa ini kamu UN, dia tuduh ini UN enggak berbuat apa-apa. Tetapi pernyataan-pernyataan sebelumnya dia akan menghantam Rafah begitu.
Dia bikin pernyataan dulu gitu. Menyatakan kenapa kamu diskriminasikan antisemitik gitu. Pernyataan-pernyataan itu mau menghentar bagaimana Israel akan menyerang Rafah. Oleh sebab itu saya angkat jempol kepada ya orang-orang tokoh-tokoh intelektual orang Israel itu. Dia mau mengatakan dulu sebelum dia menyerang gitu. Nah itu yang terjadi. Nanti tadi yang di era Gelden itu bicara itu dia coba narasikan dalam sejarah dan dalam kontekstual saat ini. Kenapa kamu membenci kami gitu? Apa yang kamu perbuat setelah pembantaian ISIS, pembantaian di Eropa dan lain sebagainya? Dia bawa narasi itu. Kenapa hilang? Hilang. Nah, emang UN harus diserang, Pak Bom. UN ini udah keterlaluan, ini udah keterlaluan. UN ini mesti diserang. Kamu itu katanya netral, tapi kamu nyatanya sekarang cuma satu pihak, ya kan? Jadi rupanya kalau menurut saya, Pak Paul, feeling saya, Sinwar ini udah cabut, udah lewat. Iya. Hilang. Jadi saya bilang si Sinwar ini rupanya udah escape ini, udah keluar dari. Udah mati, Pak. Udah enggak lah, enggak mungkin lah itu. Orang-orang gitu udah takut mati lah. Kartu Asia ya. Itu lewat Mesir, lewat Egypt. Lewat Rafah itu ya udah hilang keluar. Udah hilang lah. Itu coward, itu semua itu kan analisa saya dulu waktu dia ditembak. Cuma ketemu kartu kreditnya. Ditunjukin oleh IDF, ini kartu kreditnya. Oleh sebab itu anggapan saya, jangan coba-coba pemimpin yang dari Hamas itu menggunakan telepon, menggunakan kartu kredit, karena teknologinya inovasi Israel sudah tahu gitu. Itu yang berapa bulan lalu kan, waktu kita lihat ini Israel gembom satu apartemen, ya cuma ketemu kartu kreditnya si Sinwar. Nah, asumsi saya disitulah dia udah mati, udah tewas itu. Ah, itu asumsi saya ya kalau waktu itu ya. Saya pikir dia udah nggak ada. Iya, kalau si Biden ini nyetop pengiriman bom ini cuma diplomatik doang, ya nggak mungkin dia Ya, Pak Andi dengan saya soalnya sama mereka sama. Iya, mereka udah di pojok, udah nggak bisa mana-mana, udah di pojok. Nah, itu apa border ke Egypt udah diblok. Terus tinggal disapu bersih aja ini orang-orang ini. Kan yang goblok ini kan katanya apa pengungsi. Nah kan udah dikasih tahu kamu 2 minggu yang lalu suruh keluar dari sana. Kenapa kamu nggak keluar? Jadi sekarang kalau kamu mati ya salah kamu sendiri. Ya kan? Mereka mau menyapu habis, kamu suruh keluar, kamu nggak mau. Terus sekarang kena tembak mati, kamu play victim. Gimana nih orang-orang Gaza nih? Keblok semua. Kan? Ini udah di ujung ini tadi. Kira-kira ya mungkin ya 2-3 minggu lagi udah beres deh ini perang. Iya. Udah selesai. Udah beres. Iya, udah di ujung, dia nggak bisa kemana-mana. Ke selatan dia nggak bisa, ke utara nggak bisa, ke laut mereka bisanya cuma ke laut. Berenang. Iya, udah beres. Di Indonesia mereka angkat genosida. Saya ketawa baca di koran, genosida apa lu? Saya lihat baca korannya ya. Media-medianya Indonesia mengangkat ke propsi genosida, tapi nggak mempan lah. Ya. Bilang Indonesia nggak dampak lah. Kan nggak masuk akal ini ada orang ngerampok rumah lu tadi. Ntar malam jam gini gua mau rampok rumah lu ya. Mana ada? Israel udah kasih tahu. Gua ini mau serang kamu keluar. Dan dia nggak mau keluar. Itu. Terus mati kita disalahin. Loh gimana sih lu? Kayak masa ada orang ngerampok rumah orang ngasih tahu dulu kan nggak mungkin. Nah Israel udah baik, kamu dikasih tahu, kamu bakalan gua serang nih, kamu pergi, ntar gua kasih makan, gua kasih tenda, gua kasih minum. Dia kelaparan katanya genocide, nggak ada makan, nggak ada minum, ya geblek. Dia kirim pamflet berapa juta lembar, dia kirim messenger di Facebook, disuruh kamu mengungsi ke sebelah selatan, saya akan menyerang ini. Bagus, saya jujur komitmennya orang Israel saya dukung lah.
dalam metode berperang, tapi mereka juga tahu hukum-hukum perang. Sebelum menyerang dia sampaikan, kamu mengungsi karena saya akan serang gitu. Cuma persoalannya yang saya framing itu, ini media-media kayak Al Jazeera kan sudah ditutup di Israel. Karena salah satu provokator yang kan kita pernah analisa dari tahun lalu gitu kan. Yang provokator kan ini yang melibatkan mahasiswa beberapa negara tuh karena Al Jazeera-nya ini berita-berita Arab ini. Nah, sekarang udah ditutup. Ya minggu lalu ya ditutup itunya Al Jazeera. Nah, maksud saya di sini mau menyampaikan bahwa yang korban-korban yang terjadi di Gaza itu adalah eksploitasi daripada Hamas. Coba Anda baca informasinya, kontrolnya dari Hamas semua pemberitaan. Ya itu Al Jazeera, tapi Al Jazeera ini pintar. Enggak benar itu. Yang anak-anak meninggal itu dia dieksploitasi begitu seolah inilah saya bilang terframing semua dunia gitu. Ini, tapi yang Al Jazeera ini pinter. Dia pakai reporter yang orang-orang bule bahasa Inggris. Dia nggak mungkin pakai reporter orang Arab. Padahal dia itu mata-mata bajingan semua. Si Al Jazeera bajingan semua. Ya Pak Andi, tapi kan di belakangnya semuanya itu kan para ilmuwan, dokter, dosen yang mendukung jurnalistik ini mempublikasi dari Gossip News sehingga jurnalistik Al Jazeera bermain untuk propaganda kan? Iya, ada dua pihak Bu Dora. Kalau yang punyanya Amerika ini udah banyak disuap sama Palestina. Kayak kemarin kan presidennya Columbia sama Harvard kan terima duit kan. Itu memang memalukan sekali ya. Makanya kita lihat aja sekarang reporternya Al Jazeera. Kamu pernah lihat nggak yang orang Arab? Bahasa Arab? Nggak ada. Semua orang bule kulit putih. Iya, semua kulit putih yang bahasa Inggrisnya hebat. Orang dari Inggris, dari mana, dari British dan kan nggak ada yang orang reporter orang Arab. Mana ada. Makanya ini benar ini Al Jazeera di blockade ini benar ngacauin. Ganggu orang perang deh. Tapi masih bermain juga di belakang Pak Andi, masih menjual news juga di belakang. Iyalah kayak TV One sama Tribun di Indonesia itu lah. Beritanya ngaco. Si CK saya baca dengan Hamas itu ketemu di Malaysia juga udah tuh wawancara, saya baca wawancara Ibu Rakahuni dengan salah seorang dosen Pak Reja itu yang dari Pajajaran itu. Ibu Rakahuni memaparkan sejarah yang sebenarnya secara politik apa semua. Tapi yang dari dosen dari Pajajaran itu memblame Israel seperti teroris. Saya pikir ini seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang ternama bisa segeblek ini mengujarkan pendapat kepada publik gitu loh. Ini ajaran dari doktrinnya itu, doktrin Islamnya itu. Kalau menurut itu saya, kan doktrin, apa ini udah selesai, udah ngomongin. Sekarang yang saya ini, yang penting ini sekarang kita ngomongin si bajingan saat